Hai guys, tunggu dah. Klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kasus ini yang baru-baru aja terjadi di Bekasi. Yang emang ini kejadiannya gila banget menurut aku. Yang mana kedua ibu-ibu ini berakhir dicor di salah satu rumah yang ada di Bekasi. Dan kalau soal kasus ini langsung aja kita bahas dari awal mula sampai akhir ini kasus kayak gitu. Yuk kita bahas. Yusi Perwati ini sebagai salah satu korban di kasus ini ya. Jadi dia ini tuh seorang ibu rumah tangga sekaligus ibu karir juga. Karena saat itu dia ini kerja di salah satu perusahaan besi yang ada di Kampung Rawapasung yang ada di Bekasi. Yusi ini tinggal dengan suami dan kedua anaknya di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Yusi ini juga ibu-ibu yang aktif pengajian, yang mana dia ikut pengajian selama seminggu sekali di Masjid At-Taqwa yang ada di Bekasi. Yang sebenarnya nggak gitu jauh dari tempat tinggalnya di Cakung, karena itu emang wilayah perbatasan antara Bekasi dan Jakarta Timur. Di pengajian ini juga lah Bu Yusi ini kenal dan berteman dengan sesama ibu-ibu pengajian. Salah satu teman dekatnya dari pengajian ini itu bernama Heni Purwaningsih yang juga korban di kasus ini. Sedangkan si pelaku dari kasus ini bernama Permana Kusuma yang saat itu statusnya udah duda. Dan Permana ini juga ini teman dekatnya Yusi karena mereka ini udah berteman ya sejak sekolah. Bahkan mereka sampai kerja pun itu di tempat yang sama. Nah jadi pertemanan mereka ini udah lama banget, jadi ya mereka ini tuh ya udah sahabat gitu ya hitungannya mungkin. Karena Permana ini juga sering silaturahmi ke rumahnya Yusi. Kadang untuk minta bantuan dan kadang cuman untuk sekedar curhat. Karena saat itu Permana ini emang sedang diambang-ambang banyak masalah, terutama masalah keluarga. Karena Permana ini akhirnya cerai dengan istrinya di tahun 2019 lalu. Sampai akhirnya dia tinggal sendirian kontrak sana sini di wilayah Bekasi. Dan Permana ini juga saat itu sedang ngalamin masalah keuangan. Yang mana inilah cikal bakal dari kasus ini. Jadi semua permasalahannya ini bermula saat Permana ini ngajak Yusi ini untuk berinvestasi jual beli besi dengan janji yang menggiurkan dengan keuntungan puluhan juta setiap bulannya. Karena Yusi dan Permana udah berteman lama, pastinya Yusi ini percaya dan tergiur untuk ikut investasinya. Bahkan Yusi ini juga sampai ngajak beberapa temennya dari tempat kerjanya untuk investasi ini. Nah di bulan pertama mereka ini memang dapat keuntungan sesuai janjinya Permana ini. Tapi di bulan-bulan selanjutnya bisnis investasi besi mereka ini pun makin lama makin gak jelas. Yusi pun gak dapat keuntungan gitu ya, padahal secara total Yusi dan teman-temannya itu udah berinvestasi sebesar 100 juta. Karena investasinya yang benar-benar udah gak jelas, yang akhirnya Yusi pun gak percaya. Disinilah Yusi pun akhirnya stop kerja sama investasi dengan Permana dan minta uangnya untuk dikembalikan aja. Nah sedangkan saat itu Permana gak punya uang gitu loh untuk menggantikan uangnya Yusi dan teman-temannya. Yang akhirnya ini jadi hutang, yang mana Permana ini ngutang ke Yusi itu sebesar 100 juta yang harus dia gantikan. Dari sinilah Yusi mulai sering nagih uangnya. Kenapa? Karena saat itu Yusi juga mulai didesak dengan teman-temannya gitu loh. Tapi ya saat itu Permana emang gak punya apapun untuk bayar hutangnya. Bahkan Permana sempat nawarin motornya untuk nutupin sebagian hutangnya. Nah tapi Yusi gak mau karena ternyata motor itu milik perusahaan tempat dia kerja. Karena udah lama gak ada kejelasan apakah uangnya dikembalikan apa enggak. Sedangkan Yusi ini juga itu udah mulai terus-terusan didesak dengan teman-temannya. Jadi akhirnya karena inilah Yusi pun berencana mau mendatangi rumahnya Permana. Dan di hari yang naas itu ya, di hari Minggu tepatnya di tanggal 26 Februari kemarin, awalnya Yusi sempat pamit ke suaminya tuh jam 12 siang kalau dia itu mau ke pengajian yang emang ini rutinitasnya. Setelah selesai pengajian di jam 4 sore, Yusi ini sempat makan bakso tuh yang masih di wilayah pengajiannya dengan teman-temannya. Setelah itu Yusi ini ngajak salah satu teman pengajiannya yaitu si Heni ini untuk nemenin dia ke rumah Permana untuk nagih hutang. Sebelum pergi, Yusi ini sempat ngotot ngajak teman-temannya di situ untuk foto-foto. Yang padahal sebelumnya Yusi ini nggak pernah sengotot ini untuk foto-foto loh. Yang ternyata bener aja ini emang foto terakhirnya Yusi ini dan juga Heni. Yang sebenarnya fotonya ini rame-rame ya dengan teman-teman pengajian ya, tapi udah di crop. Yang mana di sini Yusi di sebelah kanan pakai kerudung ungu dan di sebelah kiri itu Heni tuh pakai kerudung bunga-bunga. Setelah foto-foto, Yusi dan Heni itu pergi ke rumahnya Permana, sedangkan teman-teman lainnya itu pulang ke rumah masing-masing. Sorenya di jam 5:10 Yusi dan Heni nyampe di rumahnya Permana yang emang sempat kerekam CCTV gang yang ada di rumah Permana. Nah di situ kelihatan ya mereka ini parkirin motornya di depan gerbang. Lalu mereka pun masuk ke rumahnya Permana. Terus setengah jam kemudian di jam 5:37 Heni kelihatan keluar tuh sendirian ngebawain kresek yang ternyata dia ini beli kopi. Gak lama kemudian dia balik lagi masuk ke rumah Permana. Yang mana sampai sini semuanya kelihatan normal. Tapi itulah terakhir kali mereka kelihatan. Karena setelah itu mereka gak pernah keluar lagi dari rumah itu. Gak pernah kelihatan lagi. Karena di sini diyakinin kalau dia ini udah selesai mengeksekusi mereka berdua nih dengan memukul bagian kepalanya dengan benda
denda tumpul yang dia lakukan karena nggak bisa melunasi hutangnya Yusi. Nah jadi caranya melenyapkan Yusi ini dan juga Henny pastinya. Karena Henny sebenarnya sama sekali nggak kenal dengan Permana. Nah jadi dia cuma nemenin Yusi aja gitu loh. Yang akhirnya dia juga jadi korban tuh di sini. Dan saat itu juga setelah melakukan itu semua, Permana ini ternyata kebingungan tubuh mereka berdua itu mau dibuang kemana dan kebingungan gimana cara ngilangin jejaknya. Sementara di sisi lain di malam harinya, tepatnya di jam 10 malam, suaminya Yusi itu mulai panik karena semalam itu Yusi masih belum pulang ngaji juga. Ditambah Yusi itu nggak bisa dihubungin karena nomornya nggak aktif. Yang mana nggak biasanya Yusi itu kayak gini. Karena ini malam itu juga suaminya menghubungi teman-teman pengajiannya Yusi, tapi emang nggak ada yang tahu Yusi kemana. Karena pengakuan teman-temannya ya, mereka terakhir ketemu ya tadi sore pas makan bakso selesai pengajian. Tapi pas suaminya menghubungi keluarganya Henny, yang mana Henny ini emang teman dekatnya Yusi, ternyata keluarganya Henny juga sama sedang panik karena malam itu juga Henny belum pulang juga tuh dari pengajian, bahkan nggak bisa dihubungin. Jadi mereka pun panik karena nggak biasanya kayak gini. Udah dicari kemana-mana juga ya, tapi nggak juga ditemukan tuh malam itu. Besok paginya dari rekaman CCTV gang di jam 8:42 kelihatan ada mobil pick up yang masuk rumahnya Permana, dan di situ juga kelihatan Permana dengan tenang yang sedang ngarahin mobilnya mundur. Yang ternyata di sini Permana ini mesen pasir dan kerikil dari toko bangunan terdekat. Tapi di sisi lain pagi itu juga keluarganya Yusi dan Henny itu masih terus nyari. Yang akhirnya di sini mereka ngecek lokasi terakhirnya Yusi dan Henny itu menggunakan GPS HP-nya. Yang ternyata lokasi terakhir mereka itu ada di satu titik, tepatnya ada di perumahan wilayah Harapan Jaya yang ada di Bekasi Utara. Mereka pun langsung mendatangi titik itu yang ternyata itu tepat di rumahnya Permana, dan di situ juga mereka ngelihat motornya Yusi itu yang diparkir di dalam pagar, dan juga mereka ngelihat ada sendalnya Yusi dan Henny. Di situ juga ada adukan semen dan pasir tuh di depan rumahnya Permana ini. Karena pas mereka datang ini ya, ini pas banget loh setelah Permana ini mesen pasir tadi. Nah tapi pas mereka ke rumah itu ya, nggak ada siapapun di rumah itu. Mereka udah coba manggilin tapi memang nggak ada yang nyaut. Setelah ini suaminya Yusi pun yang emang udah curiga banget dengan rumah itu, ya dia pun itu langsung ngelapor soal kejadian ini ke RT. Dan RT-nya juga itu sempat manggilin dan ngetuk pintu rumahnya Permana ini. Ya tapi tetap aja nggak ada yang nyaut. Setelah itu mereka pun bubar. Suaminya Yusi ini pun itu langsung ngelapor soal ini ke polisi. Nah terus ya di jam 4 sorenya mereka, para keluarganya Yusi dan juga keluarganya Henny yang udah didampingi kepolisian itu rame-rame mendatangi rumahnya Permana ini lagi. Tapi anehnya nyampe di situ mereka itu ngelihat adukan semen dan pasir yang tadi yang ada di depan rumahnya Permana ini itu udah berkurang banyak, nggak sebanyak yang kayak tadi mereka lihat gitu. Nah di sini mereka mikirnya kayaknya ada orang nih di dalam rumah ini. Mereka pun awalnya coba manggil dan ngetuk pintu rumahnya, tapi tetap aja nggak ada jawaban. Mau didobrak juga ya saat itu masih nggak bisa karena polisi masih belum punya surat izin geledah. Tapi setelah diurus selama beberapa jam, akhirnya malam itu juga surat izin geledahnya pun diterbitin, dan di jam 9 malam barulah pintu rumahnya pun itu didobrak. Begitu masuk mereka langsung ngeliat Permana yang udah terjatuh bersimbah darah tuh di dalam kamarnya, dan keadaan urat nadi tangannya yang udah terpotong. Setelah dicek ternyata Permana ini masih bernapas. Mereka pun rame-rame itu langsung melarikan Permana ini ke rumah sakit. Yang saat itu situasi di situ emang benar-benar udah menghebohkan warga di sana. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Itu Pak Permana ya. Pak Permana gendut. Tapi 2 jam kemudian akhirnya Permana pun meninggoy karena kehabisan darah. Sedangkan petugas yang sedang menggeledah rumahnya itu masih terus nyari Yusi dan Henny, yang awalnya mereka itu langsung dikagetkan dengan temuan baju dan pakaian dalam milik Henny yang mereka temukan di dalam tong sampah yang ada di dalam rumah itu. Gak lama kemudian mereka pun nemuin coran semen tuh di bawah tangga, yang emang ini mencurigakan banget karena corannya kelihatan masih baru. Dan yang lebih mengagetkan semuanya nih ya, setelah coran itu dibongkar, disinilah mereka nemuin tubuhnya Yusi dan Henny yang udah nggak bernyawa, yang ternyata udah dicor gitu loh. Nah saat ditemukan ya, Henny itu dalam keadaan sama sekali nggak berbusana. Keluarganya Henny dan Yusi pun itu benar-benar kaget ya, terutama suaminya Yusi yang semenjak kemarin itu udah berjuang mati-matian nyari istrinya, yang akhirnya ditemukan dalam keadaan kayak gini, yang emang ngebuat suaminya histeris banget. Dan disinilah kasus ini pun mulai menggemparkan warga sekitar, bahkan seluruh Indonesia loh, karena semuanya benar-benar kaget gitu ya saat tubuh mereka berdua ditemukan yang udah
dicor. Polisi pun di situ mulai dan terus menyelidiki kasus ini sampai ngerekam CCTV yang ada di gang rumahnya Permana ini, yaitu rekaman CCTV yang tadi kita lihat yang sempat ngerekam Yusi dan Henny datang dan juga saat Permana ini sempat mesan pasir dan semen yang diantar pakai mobil pick up. Yang ternyata pasir dan semen itu ya untuk ngecor tubuh mereka berdua gitu loh setelah Permana ini mengeksekusi mereka. Yang diduga mereka ini dieksekusi dengan menggunakan benda tumpul. Karena setelah diotopsi emang adanya luka memar gitu ya di bagian kepala mereka akibat hantaman benda tumpul. Yang diduga juga setelah mengeksekusi mereka berdua, Permana ini mungkin putus asa dan ketakutan gitu ya pas keluarganya Yusi dan Henny mulai berdatangan ke rumahnya bahkan dengan kepolisian. Ya mungkin dia berpikir nggak bakal bisa lolos gitu ya. Karena awal-awal rumahnya didatengin ya, Permana ini diyakinin itu ada di dalam rumah tuh sembunyi dan ketakutan juga. Karena di titik itu dia ini udah selesai mengeksekusi mereka berdua. Apalagi setelah ngelihat ya polisi juga mulai berdatangan, mungkin dia berpikir dan menduga ya bakal berakhir di penjara. Makanya akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gitu ya. Ditambah saat itu ya dia pun itu hidup sendiri, nggak punya tanggungan dan nggak juga punya keluarga dan istri. Mungkin itulah yang mendorong dia ya untuk dia ini akhirnya mengakhiri hidupnya. Tapi itu pun masih sekedar asumsi ya, karena kebenarannya sampai sekarang itu masih belum ada yang tahu. Karena kunci di kasus ini yaitu si Permana udah meninggoy duluan sebelum diperiksa, yang emang ngebuat penyelidikan kasus ini ya jadi buntu. Setelah ini semua, tubuhnya Yusi dan Henny pun itu dipulangkan ke keluarganya. Gitu juga tubuhnya Permana yang juga dipulangkan, yang akhirnya ya dimakamkan. Jadi itulah kisah dan kasus dari kasus ini. Gimana nih menurut kalian? Jadi kasus ini juga kayaknya hampir-hampir mirip gitu ya dengan kasusnya Wawon, yang mana orang yang punya uang yang sedang menagih uangnya berakhir di rumah yang ngutang gitu ya, atau di rumah orang yang megang uangnya. Jadi ini jadi pembelajaran gitu ya untuk kita semua. Jadi kalau kalian mau nagih hutang terus yang ngutang nyuruh kalian datang ke rumahnya, pastikan jangan pergi sendirian gitu loh. Kalau bisa ya datang dengan beberapa orang yang kiranya bisa melindungi kalian kalau amit-amit terjadi sesuatu yang gak kalian duga. Dan izin juga dengan orang-orang terdekat gitu ya, kalaupun terjadi apa-apa ya keluarga dan kerabat kalian tahu harus bergerak cepat kemana. Tapi lebih baik dan lebih amannya ya jangan bertemu di dalam rumah, apalagi di rumah orang yang ngutang ke kalian gitu loh. Apalagi kalau utangnya dalam jumlah besar ya lebih baik bertemunya itu di tempat yang pasti-pasti aman lah. Karena terkadang kita nggak bisa memprediksi apa yang terjadi. Ya buktinya Yusi dan Permana yang udah berteman sejak sekolah pun yang udah dia percaya banget bisa berakhir kayak gini juga kan. Jadi kita benar-benar nggak bisa memprediksi ya, terutama orang-orang yang ngalamin putus asa apalagi karena hutang dalam jumlah besar. Ya potensinya gede banget gitu ya untuk terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Ya semoga kasus-kasus kayak gini gak pernah terjadi ke kita semua. Semoga ya kita diberikan keselamatan dimanapun dan kapanpun gitu ya. Dan semoga dari kasus ini juga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita. Oh ya, untuk kedepannya serunya kita bahas kasus apa lagi. Mungkin kalian nemu kasus yang lebih gila lagi, kalian bisa tulis aja di kolom komen di bawah. Ntar kalau memang kasusnya pas bakal aku up di next konten. Oke lah, sampai sini aja. Aku Rizka Wadiono. Bye bye.